Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ya, ini mau nanya Perjuangan menyebarkan untuk dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio Artvisi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Allah perkenankan kita dapat bertemu kembali di acara live interaktif ekonomi Islam bersama ala Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, alhamdulillah di musim yang anomali ini kadang panas, kadang hujan. Ternyata Alu Ustadz masih bersedia atau berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua yang ada di sini. Semoga bisa lancar dan banyak ya pertanyaannya yang bisa dijawab ya. Sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Ustadz Erwandi? Allah barik fiikum. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz? Sehat Ustadz? Keluarga Antum gimana? Allah barik Ya, fiik. Alhamdulillah wa Alhamdulillah. ni'mah. Hanif gimana Ustadz? Hanif sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu baik. dia. Iya, macam-macam mau setiap orang ada macam-macam cobaannya ya Ustadz ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Semoga Antum dan keluarga Hanif juga bisa tetap dibuat sehat sama Allah, dijaga sama Allah kesehatannya, keimanannya. Alhamdulillah semua berkah ya Ustadz ya, Alhamdulillah. Allahumma amin. Saat Jazakallah khair. ini kita jumpa lagi di program yang Antum Asu ini, Ekonomi Islam. Dan Alhamdulillah pertanyaan cukup banyak, cukup deras yang masuk melalui website terutama ya. Bolehkah Ana langsung menuju ke pertanyaan pertama Ustaz ini? Fadal, silakan akhi, silakan. Ya Alhamdulillah. Baiklah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bila ingin bertelepon, terutama pendengar radio, di nomor telepon 021 212 32 333 ya. 021 212 32 333. Untuk pemirsa di gadget, YouTube atau Facebook tentunya sudah bisa dilihat ya. Tapi untuk pendengar radio bisa dengarkan saya bicara nomor telepon berapa. Baiklah, pertanyaan pertama dari Selomita Iranta. Mbak Selomita Iranta di Yogyakarta, Kulon Progro, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Ana hendak bertanya perihal ulang tahun. Alhamdulillah, Ana adalah penjual puding, Ustadz. Dan sering kali Ana dapati customer Ana memesan puding untuk ulang tahun, acara ulang tahun. Yang mana customer tersebut meminta agar di atas pudingnya diberi tulisan Happy Birthday atau Selamat Ulang Tahun, HBD, seperti itu. Nah, mohon nasihatnya, bagaimana hukumnya terkait mengenai pekerjaan ini ya Ustadz? Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama kita telah menjelaskan berdasarkan kepada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Apakah yang ditanyakan tadi termasuk tolong menolong dalam melanggar ketentuan Allah? Jawabannya iya. Ya, karena di situ Anda tuliskan perkataan yang itu menunjukkan bahwa digunakan untuk sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kalau Anda hanya mengatakan saya tidak mau membuatkan tulisan apapun juga, yang saya hanya membuatkan puding saja. Ya, kalau Anda pesan puding, saya jual. Dan menjual puding hukum asalnya halal, tidak ada yang masalah. Tapi ketika diminta untuk menuliskan
ucapan-ucapan tersebut, maka hukumnya berubah menjadi tidak halal. Tipis, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Seperti itu, Ustaz ya. Hmm. Jadi ditolak aja, Ustaz ya, tawaran ini untuk tulisan teksnya gitu, ditolak gitu. Tapi menjual pudingnya boleh ya, Ustaz ya? Ya, Anda sampaikan dengan cara yang baik bahwa saya jual puding, tidak ada teks di atasnya. Puding saja. Ya. Nah, kalau mereka minta tulisan teks, saya tidak bisa menuliskan teks di atasnya. Begitu. Begitu Selesai ya. urusannya. Selesai urusannya ya. Dia mau nggak mau terserah ya. Baiklah, Masya Iya. Allah. Iya. Baiklah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga Mbak Selomita Iranta ini di Yogyakarta Kulon Progo bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erwandi. Nah, berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Solihati. Solihati di Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Izin bertanya ini. Bagaimana hukumnya ladang pertanian yang dibeli dengan uang riba, lalu dimanfaatkan dari hasil ladang tersebut untuk mencukupi kebutuhan serta untuk sedekah? Dulu ketika meminjam uang tersebut belum paham mengenai hukum riba. Nah, ini sekarang sudah terlanjur memiliki. Nah, bagaimana ini hukumnya ya Ustadz? Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Meminjam uang riba, di sini ada dua pendapat para ulama menggunakan uangnya. Halalkah atau tidak digunakan uangnya? Menurut pendapat mazhab Syafi'i, seperti dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudatul Talibin, bahwa meminjam uang dengan ada persyaratan riba, akad pinjam-minjamnya batal karena ada persyaratan yang batil, yaitu persyaratan riba. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya. Mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Hambali mengatakan ini dua hal yang berbeda. Di satu hal yaitu ada akad pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam hukum asalnya sah. Yang kedua ada persyaratan riba. Yang ribanya haram. Maka status uangnya dipinjam adalah halal, yang haram adalah ribanya saja. Maka bila uangnya digunakan untuk kepentingan apapun juga, dibelikan aset atau dikembangkan dengan cara yang halal, maka aset tersebut dan uang tersebut menjadi halal. Ya, sama juga dengan negara umpamanya meminjam dana dari luar negeri dengan cara riba. Yang uangnya halal digunakan untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan rakyat, untuk menggaji para aparatur sipil negara dan seterusnya, halal bagi mereka, tidak ada masalah. Ya, yang haram adalah pelaku yang melakukannya. Ya, adapun status uangnya halal. Ya, berdasarkan hadis Barirah, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ingin membeli Barirah. Tapi tuan Barirah mengatakan, boleh engkau beli tapi dengan syarat hak perwalian budak ini nanti kalau engkau merdekakan menjadi hak saya. Itu bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Konsekuensi jual beli tentu semuanya untung dan rugi dan risiko milik pembeli. Tapi tuannya mengatakan tidak, milik saya. Lalu Barirah menanyakan Aisyah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Ishtariha washtaritiha wa'tiqiha fa innamal wala'u liman a'taq." Kau beli sajalah wahai Aisyah, terima persyaratannya, kemudian engkau merdekakan, perwalaannya tetap milik kamu. Artinya persyaratan tadi batil, tapi jual belinya sah. Karena ini dua hal yang berbeda. Ada akad jual beli dan ada persyaratan yang tidak sesuai dengan konsekuensi jual beli. Maka jual belinya sah, persyaratannya yang batil. Begitu juga dalam hal tadi. Ada dua hal. Hal yang pertama, akad pinjam-minjam. Akad pinjam-minjamnya sah, uangnya sah. Akan tetapi
ada riba yang batil adalah ribanya. Ya. Iya. Maka bila seseorang bertaubat dari hal tersebut, ya, maka yang harus dilakukannya adalah menyelesaikan akad transaksi ribanya. Mungkin dia minta kepada pihak pemberi pinjaman atau kreditur untuk menghapuskan bunga atau denda keterlambatan. Iya. Ya. Ya. Atau kalau mereka tidak mau, dia lunasi. Maka dengan demikian, adapun yang dihasilkan dari uang tadi halal, tidak ada masalah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya Allah. Semoga Ibu Solihati bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erwandi Tarmizi mengenai hasil sawah tersebut atau hasil ladang tersebut. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan berikut dari Aditya di DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi mau bertanya, bagaimana hukum bekerja di rumah sakit yang bekerja sama dengan asuransi konvensional swasta? Asuransi konvensional swasta. Job desk saya meliputi pertama, menghitung besar diskon yang bisa diberikan rumah sakit ke asuransi. Kedua, membuat paket promo untuk ditawarkan ke pasien-pasien asuransi. Ketiga, menginput tarif kesepakatan antara rumah sakit dan asuransi ke dalam sistem rumah sakit. Keempat, melakukan update di sistem rumah sakit setiap kali ada perubahan kesepakatan antara rumah sakit dan asuransi. Nah, mohon nasihatnya bagaimana hukum saya bekerja di sini dan bagaimana dengan gaji saya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Aditya. Wallahu ta'ala a'lam. Bila Anda berhubungan langsung dengan pihak asuransi, tentu ini berhubungan dengan pihak yang diharamkan. Yang mereka melakukan akad riba dan gharar dengan para kliennya atau para konsumennya atau para peserta asuransi. Ya. Maka ini jelas tolong menolong dengan pihak asuransi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bertaubatlah kepada Allah. Kalau bisa pindah ke bagian yang tidak ada hubungannya dengan asuransi di rumah sakit tersebut, ya, maka tidak mengapa. Soalnya di sini yang bagian 2 tugasnya membuat paket promo untuk ditawarkan ke pasien-pasien asuransi, Ustaz. Begitu. Paket promo. Ya, tidak boleh juga. Nah, baiklah. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga Mas Aditya tetap semangat, tetap mencari pekerjaan dengan hasil yang Allah ridhoi ya, yang halal. Yang halal banyak ya Ustaz ya. Halal banyak daripada yang haramnya Ustaz ya. Baiklah, pertanyaan berikut ini dari Fulana di Singapura. Dari Singapura ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Apa hukumnya bekerja sebagai software engineer di sebuah perusahaan website lapangan kerja? Perusahaan website lapangan kerja. Seperti job ID, job seperti itu, job.com seperti itu. Di sini dipertemukan antara lowongan perusahaan dan si pencari kerja. Di sana mungkin ada lowongan pekerjaan haram ya Ustadz, dan ada juga yang halal. Engineer tidak bisa langsung memfilter secara langsung. Siapa saja bisa posting iklan di lowongan kerja itu. Nah, apakah penghasilan saya halal ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Kalau perusahaannya memudahkan transaksi kepegawaian lowongan kerja untuk perusahaan yang haram, berarti perusahaannya memberikan jasa mempertemukan orang bekerja dengan yang haram. Membantu perusahaan yang haram untuk memudahkan mereka mendapatkan karyawan. Tentu jasa ini tidak pun dapat uang, sudah jasa yang haram. Membantu terlaksananya sebuah instansi menjadi haram, ya, dan kuat haramnya. Ya, karena kalau nggak ada karyawannya, kalau tidak ada karyanya kan tutup perusahaan haram tadi. Nggak jalan, Ustaz. Tapi dengan adanya perusahaan Anda, maka mereka berjalan, ya, terbantu dengan mendapatkan karyawan. Maka
sebesar yang haram, itu haram gaji Anda. Anda tinggal menghitung berapa persen kerjasamanya dengan perusahaan ribawi, perusahaan yang haram, berapa persen dengan yang halal. Lantas ada persentasenya, Ustaz. Nah, jadi ada batasannya, Ustaz. Tinggal dia hitung. Kalau umpamanya 30% dengan yang haram, 70% yang halal, berarti gajinya 30% tidak halal. Dia berikanlah gaji 30% tidak halal tadi kepada fakir miskin. Iya. Betul begitu ya, Ustaz. Jadi yang 30%, misalnya dari 100% itu dari klien yang masuk 100%, maka yang 3 itu haram, maka itu yang harus dibersihkan gitu, Ustaz. Ya, dibersihkan. Masya Allah, dibersihkan ya. Dengan catatan tidak berniat untuk mendapatkan pahala ya, Ustaz. Dibersihkan ya maksudnya, Ustaz ya. Betul, Ustaz, begitu? Iya. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Ibu Fulanah di Singapura bisa paham apa yang langsung dijawab sama Ustaz Erwandu. Mantap, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya ini ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abian di Lombok, betul? Dari Lombok ini, dari Pak Abian. Pak Abian di Lombok. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Ini masalah warisan. Bapak Abian, volume televisinya tolong dikecilkan, Pak Abian. Volume televisi dikecilkan. Iya, televisi atau YouTube-nya itu dikecilkan dulu. Nah, bicara dengan Ustadz Erwandi melewati telepon saja. Iya. Ya, sudah? Terima kasih. Masalah warisan ini, Ustadz. Begini, Ibu memiliki tanah dari harta sendiri, Ustadz. Akan tetapi beliau menulis wasiat yang isinya begini, Ustadz. Tidak akan dibagikan kepada anak-anaknya, Ustadz. Tetapi untuk dibagikan untuk biaya kepada cucu-cucunya untuk sekolah menuntut agama, ilmu agama, Ustadz. Yang kami pertanyakan di sini bagaimana hukumnya ini mengenai syariat ini, Ustadz, masalah wasiat ini, Ustadz. Ini wasiatnya sepertiganya boleh ditunaikan. Artinya keseluruhan harta beliau berapa rupiah umpamanya? Ada tanah, ada segala macam. Sekitar tanah ini, Ustaz, tanah sawah ini. Ya, dia ada tanah sawah. Ada lain nggak hartanya dia lagi? Itu aja sih, harta sawah ini aja. Dari harta ibu ini dah, nggak ada yang lain gitu, Ustaz. Emas, rupiah? Nggak ada. Tinggal sawah ini aja, tanah sawah ini. Ya udah, tinggal sawahnya. Dia mengatakan keseluruhan tidak boleh. Tapi sepertiganya boleh. Oh, sepertiganya. Maka Anda para ahli waris, sepertiga dari tanah tadi, nilai berapa harga tanah? Umpamanya harga tanah 1 miliar. Berarti 330 juta dari tanah tadi, dananya dibelikanlah kepada emas, disimpan. Bila ada di antara cucu-cucunya yang belajar ilmu syar'i, berikan untuk biaya mereka belajar ilmu syar'i seperti wasiatnya beliau. Adapun yang 666 jutanya, itu dibagi waris untuk anak-anaknya, ahli warisnya. Begitu, Pak Abian. Berarti dijual ini dia, Ustaz, tanahnya ya? Kalau tidak dijual, dikeluarkan hak yang wasiatnya. Keluarkan hak yang wasiatnya. Kan begini, maunya sih begini, rahimahullah ini maunya tidak dijual. Katanya biar dia tetap mengalir. Artinya di sewa-sewa tanah itu sewanya itu nanti kita dibagi sebagiannya untuk anak cucunya, untuk menuntut ilmu syar'i, kemudian infakkan ke masjid, sisanya mungkin ini anak-anaknya yang kurang mampu kita kasih, begitu, Ustaz. Jadi
sewanya itu disuruh bagi, Ustaz, bukan untuk disuruh dijual, begitu dia wasiatnya. Jadi agar tetap dia terus ini gitu, hartanya ini mengalir. Dia bilang. Kira-kira bagaimana dia? Kalau wakaf itu bisa. Tapi kan tadi dia mengatakan wasiat. Apa bunyi ucapan dia apa? Coba. Apa bunyi ucapannya? Pak Abian? Halo, Pak Abian? Masih tersambung? Pak Abian? Assalamualaikum, Pak Abian. Waalaikumsalam. Ya, masih. Tadi Ustadz bertanya, apakah ucapan nenek tadi seperti apa? Wakaf atau wasiat? Coba diperjelas. Ya, dia menulis surat wasiat, dan Ustadz. Dia menulis surat wasiat. Bunyinya apa? Bunyinya bagaimana, Pak? Wasiatnya apa? Bunyinya seperti yang tadi. Kalian sudah tidak ada dapat bagian di tanah ini karena kalian sudah kemarin di tanah warisan yang di bapak kalian sudah dapat. Saya tidak dapat. Nah, sekarang ini tanah yang masih harta saya ini kalian tidak akan dapat. Saya peruntukkan untuk anak-anak cucu saya yang menuntut ilmu agama, dia bilang. Kemudian nanti kalau ada lebihnya ya diinfakkan atau disedekahkan di masjid, dia bilang, Ustaz. Maksudnya sewa tanah itu, sewa sawah itu, deh, Ustaz, tidak dijual gitu. Kalau para ahli waris, kan saya mengatakan 2/3 milik ahli waris, 1/3 milik cucu-cucu yang belajar ilmu syar'i, bukan semua cucu juga. Kalau cucunya tidak belajar ilmu syar'i tidak dapat. Jelas? Ya, kalau tidak dijual, ya 1/3 milik wakaf untuk cucu-cucunya belajar ilmu syar'i. Ya. Paham? Namanya sawah dikelola. 1/3 dari hasilnya dibelikan kepada emas. Kalau belum ada yang menuntut ilmu syar'i sekarang, sampai nanti ada menuntut ilmu syar'i. Kalau ada yang menuntut ilmu syar'i sekarang, berikan untuk dia, untuk biayanya, untuk segala macamnya. Begitu. Putus dia. Iya. Tadi kata Ustadz Erwandi, kalau ada, bagaimana Ustadz? Kalau ada cucunya yang belajar syar'i boleh dibagikan, tapi yang tidak belajar syar'i tidak diberikan, begitu Ustadz ya? Ya. Pak Abian bisa paham? Ya, alhamdulillah paham, Ustaz. Sudah paham ya? Ya, paham. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Abian sudah bertelepon ke Fatwa TV, Masya Allah, dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, jauh-jauh, Masya Allah, ingin bertanya kepada Ustadz Erwandi, Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga Bapak Abian tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan antum. Berikutnya, pertanyaan dari, ada telepon, Masya Allah, kita coba tanggapi dulu teleponnya masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu siapa di mana? Ibu Lestari di Denpasar. Ibu Lestari Denpasar. Jauh-jauh lagi. Silakan Ibu Lestari. Gini Ustadz, izin bertanya, suami saya kan selama ini bekerja di kantor pajak dan ini sudah mengajukan lisan tapi belum disetujui Ustadz. Terus selama ini juga berjualan madu, tapi pembelinya juga pegawai-pegawai di kantor pajak. Itu boleh nggak Ustadz? Ya, masalah bekerja di kantor pajak, ya, kalau dia mengetahui bahwa hukumnya haram karena beberapa hadis Rasulullah SAW yang memberikan ancaman bagi orang-orang yang menarik pajak, ya, dia tahu bahwa itu haram, maka tentu yang sebaiknya dia lakukan adalah meninggalkan perbuatan yang haram tadi. Kemudian rezeki Allah sangat luas, ya, dan rezeki Allah wala tunalu ma indallahi bima'siyati. Rezeki yang ada di sisi Allah tidak boleh kita kais, kita ambil dengan cara bermaksiat kepadanya.
Kalau saja pada manusia itu tidak bisa kita lakukan, Anda umpamanya memiliki hak pada orang lain, ya, lalu Anda ambil dengan cara berdurhaka kepadanya. Seorang anak ingin mendapatkan sesuatu dari orang tuanya, dia ambil dengan teriak-teriak, marah-marah ke bapak ibunya. Tentu bukannya uang yang dia dapatkan, tapi malah mungkin kata-kata mengingatkan dari orang tuanya kepada anaknya bahwa itu sebagian dari dosa besar. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita inginkan adalah rezeki dari Allah, lalu kita mau berbuat maksiat untuk mencari rezeki tersebut. Maka ini adalah suatu hal yang sangat tidak bijak dilakukan oleh seorang makhluk, seorang hamba Allah Azza wa Jalla kepada Rabb-Nya. Ya, maka tidak ada solusi melainkan keluar. Iya. Kemudian rezeki Allah luas. Mau jualan madu bisa, mau jual apa saja. Ya, siapa tahu Allah bukakan rezeki dari situ lebih besar dan yang jelas lebih berkah daripada bekerja di tempat yang haram tadi. Ya, maaf Ustadz, sebelumnya suami saya emang sudah mengajukan resign Ustadz, tapi kan ini masih menunggu prosesnya, nggak langsung serta-merta disetujui gitu Ustadz. Terus selama ini kan masih harus bekerja karena surat untuk keputusan bisa keluar itu kan harus menunggu dari pusat. Dan menjual madu itu ke pegawai pajak juga, itu rezeki dari menjual madu itu boleh nggak Ustadz? Insya Allah boleh, tidak mengapa. Tidak apa-apa ya Ustadz. Walaupun kita tahu dia bekerja di kantor pajak itu nggak apa-apa Ustadz. Tidak apa-apa. Baik Ustadz. Kalau misalnya di sana kan juga ada Muslim dan non Muslim Ustadz, itu juga nggak apa-apa Ustadz. Tidak apa-apa. Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi, berjual beli dengan cara tunai dan tidak tunai kepada Yahudi. Baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Masya Allah. Allah yabarik fiik. Barakallahu fikum Ibu. Semoga Ibu sudah paham sebenarnya, insya Allah ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kekuatan ya, berikan taufik kepada Ibu, kepada suami Ibu. Semoga diberikan kemudahan. Alhamdulillah, terima kasih juga teleponnya dari Denpasar jauh-jauh, Masya Allah. Baiklah, Ustadz, ini pertanyaan berikutnya. Telepon lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz Pongki. Waduh, ini siapa nih? Masya Allah. Pak Indra dari Sumatera Barat. Bapak Indra di Sumatera Barat, betul? Ya, betul. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi, silakan. Ya, Ustaz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, anak kan mau sedekah ke yayasan sekolah sunnah dengan cara mengumpulkan uang tiap hari. Setelah cukup lumayan, qadarullah anak kita terdesak butuh keuangan untuk sekolah anak, kebutuhan harian. Apakah berdosa jika rencana niat tadi untuk sumbangan ke yayasan tadi dibatalkan untuk keperluan hari-harian kita, gitu Ustaz? Pahala insya Allah Anda dapatkan, ya, karena Anda sudah meniatkan. Rasulullah mengatakan, man hamma bi khairin falahu ajr. Atau kama qala, barang siapa yang berkeinginan berbuat baik, maka dia mendapatkan satu pahala. Kutiba lahu ajrun. Dia mendapatkan satu pahala. Walaupun tidak jadi melakukan karena ada hal-hal lain lebih penting dari berderma tadi. Dan sifatnya apakah Anda terhutang? Tidak. Ini perbedaan wakaf dengan sedekah atau infak. Kecuali kalau wakaf, iya. Kalau Anda mengatakan tanah ini, rumah ini aku wakafkan untuk yayasan fulan, yayasan X, ya, maka walaupun sekarang masih Anda tempatin, itu sudah tidak halal bagi Anda. Berbeda dengan sedekah. Kalau belum Anda serahkan, masih di tangan Anda, maka dia belum terhitung sedekah. Berarti Anda bukan membatalkan sedekah. Tidak, tapi hanya kondisi yang mengantarkan Anda untuk merubah
tujuan Anda, dan insya Allah Anda tidak ada dosa dan tidak ada hutang. Jangan merasa Anda terhutang, tidak ada. Dan insya Allah Allah telah menuliskan bagi Anda pahala niat untuk berinfak dan bersedekah tadi. Wallahu a'lam. Oh, iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Pak warahmatullahi Indra, jazakallah khair sudah telepon ke Fatwa TV, Masya Allah. Baiklah, pertanyaan berikut Ustaz dari Sultan di Bali Denpasar. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Saya dan istri mengumpulkan uang lebih dari setahun ini untuk haji furoda. Sekarang ini sudah terkumpul 20.000 US. Masya Allah. Apakah dana Masya Allah. haji ini juga harus dizakatkan? Mohon nasihatnya. Kami gelisah ini dengan dana yang sebesar ini tersimpan. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya. Wallahu a'lam. Saya banyak kasus yang terdengar tentang haji yang sifatnya mungkin seperti yang dikatakan tadi furoda atau apa, ya. Lebih baik kalau Anda tidak bisa mendaftar haji yang reguler, baik itu plus ataupun yang reguler biasa, ya. Bagi Anda tidak ada kewajiban. Oh. Karena banyak kasus yang kita dengar haji yang tidak melalui melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, itu banyak hal-hal yang tidak baik untuk didengar dan tidak baik untuk diceritakan. Oh, begitu. Ya. Dan Anda tidak berdosa karena kewajiban haji adalah Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Menjadi hak Allah dan kewajiban bagi manusia yang mampu di antara mereka untuk melakukan ibadah haji. Sekarang Anda tidak mampu. Secara uang ada, tapi tidak ada visa. Mampu namanya tidak. Iya. Ada visa, tapi visanya umpamanya berbeda dengan visa yang dikeluarkan oleh kementerian yang melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang lengkap, ada fasilitas dan pelayanan sebagai warga negara dan seterusnya, ya, berbeda. Maka ini tentu tidak menjadi wajib hukumnya sebagaimana difatwakan oleh banyak para ulama. Ya. Oh, gitu ya, Ustaz. Karena itu kalau tidak bisa Anda berangkat yang resmi melalui kementerian, Ya. sebaiknya urungkan niat Anda, ganti saja dengan umroh di bulan Ramadan. Iya. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita yang tidak bisa haji bersama Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kepada beliau, apa yang menghalangimu untuk ikut berhaji? Dia mengatakan, ya Rasulullah, suamiku ikut berhaji dengan engkau. Kami tidak memiliki kecuali 2 unta, 1 untuk dipakai haji, 1 untuk kebutuhan di rumah. Ya, maka saya tidak bisa berhaji. Maka Rasulullah SAW, berhajilah engkau di bulan Ramadan, fa innaha ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrahlah engkau, fa innal umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrahlah engkau di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersamaku. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah umrah di bulan Ramadan masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya, ya. Maka semoga ini menjadi solusi. Adapun uang yang Anda tanyakan, apakah ada zakatnya? Jawabannya iya. Ada Keluarkan 2,5%, ya, keluarkan 2,5%-nya. Kecuali kalau sudah Anda setorkan kalau umpamanya untuk haji sudah Anda setorkan ke Kementerian Agama, Iya. kalau kurang kemudian sisanya dari 1 nisab, tidak ada zakatnya. Iya. Atau kalau sudah Anda bayarkan kepada travel umroh untuk Ramadan tahun depan umpamanya,
ya. Ya. Maka semoga tidak ada kewajiban tahun ini, pemain umroh Ramadan tahun ini 2021 dan kurang uang yang tersisa dari satu nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Begitu ya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Jadi intinya ibadah haji tidak dipaksakan ya, apalagi di luar dari yang umroh yang normal ya Ustaz ya, sama umroh atau umroh plus ya, UNH plus. Haji yang umroh. Haji yang Masya Allah. Barakallahu fiikum. Diganti dengan umrah di bulan Ramadan. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Semoga Mas Sultan, Bapak Sultan di Bali Denpasar bisa paham. Alhamdulillah sini udah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hamba Allah di Riau, betul? Iya, Pak. Masya Allah. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Iya, Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ingin tanya, Ustaz. Nah, Silakan. kita bercerai dengan istri kita karena dia selingkuh. Lantas? Jadi macam mana harta gonogininya itu, Ustaz, pembaginya gitu. Itu saja Bapak? Ya, itu aja, Pak. Oh, baiklah. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Allah Bapak barik di fiik. Riau. Allah salim. Ya, fadal Ustadz. Dalam Islam tidak mengenal harta gonogini. Lirijali nasibun mimma iktasabu, linisa'i nasibun mimma iktasabna. Allah Azza wa Jalla, bagi laki-laki adalah hak mereka dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan adalah bagi mereka apa yang mereka usahakan. Harta si istri milik istri, harta suami milik suami. Kecuali harta yang mereka beli berdua dengan suami. Ada uang, beli rumah, umpamanya ada bagian dari uang suami 30%, istri 70%, berarti ini milik berdua dengan sesuai dengan porsi saham masing-masing. Ya. Kendaraan yang dibeli dengan uang suami milik suami, yang dibeli oleh istri dengan uang istri milik istri. Seperti itu. Rumah atau emas yang dibelikan oleh suami dihadiahkan kepada istri, itu jadi milik istri, bukan lagi milik suami. Iya. Seperti itu dalam Islam. Begitu ya. Ya, Bapak di Riau, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi mengenai harta gonogini yang tidak ada dalam syariat Islam. Baiklah, ini kita sudah dapat tamu dari telepon lagi. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ali di Medan, betul? Iya, Ya, silakan Pak Ali, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Erwandi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Ustaz, kalau kita mempunyai emas, perhiasan seluruhnya semuanya, misalnya sudah lebih dari nisab, misalnya 85 gram, apakah kita mengeluarkan zakatnya Ustaz? Mohon penjelasan. Ini, maaf, milik bapak atau milik istri? Milik istri. Tidak ada kewajiban zakat bagi istri kalau perhiasan itu dia pakai. Tapi ini nggak dipakai setiap hari Ustaz. Maksudnya disimpan sebagian dipakai. Tapi dipakai kan ya sesekali? Iya, dipakai. Kalau dipakai tidak ada zakatnya. Oh, nggak ada zakatnya. Tapi kalau saya sendiri, suami yang punya, misalnya dia berupa perhiasan, gimana itu Ustaz? Ada zakatnya. Karena suami haram pakai emas. Nggak mungkin dia pakai. Iya, disimpan gitu aja, misalnya disimpan sampai... Disimpan, ya ada zakat emas. Karena laki-laki haram pakai emas. Iya. Maka andai umpamanya seorang laki-laki belinya bukan emas perhiasan. Ya, kalau... yaitu emas batangan atau lantakan. Itu tentu ada zakatnya. Tapi kalau perhiasan pun dibagi laki-laki ada zakatnya. Karena dia tidak boleh memakai. Kalau dia pakai hukumnya pun haram. Tapi kalau istri misalnya mempunyai emas sampai katakan
Kan kalau nggak salah saya 85 gram ya Ustaz. Udah keluhan cakatnya sudah Betul. setahun ya Ustaz. Betul Pak. Jadi kalau misalnya istri sampai dia menyimpan katakanlah sampai misalnya 300 gram. Tapi Masya Allah. itu dipakai untuk perhiasan sekali-sekali dipakai ganti-gantian gitu Ustaz. Di mana itu Ustaz? Apakah itu nggak dikeluarkan zakatnya? Tidak ada kewajiban zakatnya kalau dipakainya. Oke Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ali di Medan sudah telepon ke Fatwa TV. Masya Allah, semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustadz Afandi. Ini coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh Pak Ali. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya Pak Ali. Semoga bisa paham dan istrinya juga bisa paham. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Martuti di Depok, Ustadz. Martuti di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Saya mau bertanya, bagaimana bersikap menghadapi seseorang yang tidak mau bayar hutangnya di bank dengan alasan riba dan hanya mau membayar pokok hutangnya saja. Dan cara membayarnya, debitur sendiri yang mengatur. Sisa hutang dibagi jika waktu yang tersisa. Tidak mau membayar denda, bunga, dan lain-lain. Sedangkan di awal akad sudah jelas syarat dan ketentuannya. Mohon pencerahannya ya Ustadz. Ya. Syarat akad dan ketentuan di awal bila mengandung unsur yang diharamkan, syarat itu tidak berlaku. Oh, iya. Batal demi syariat Allah, demi ketentuan Allah. Iya, batal. Dalam hadis Nabi Rasulullah mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Persyaratan yang bertentangan dengan kitab Allah batal walaupun 100 persyaratannya. Ya. Maka persyaratan tadi, persyaratan pinjam uang ada pertambahan dan bila terlambat ada denda, persyaratan ini batal. Tapi pinjamannya sah, ya, dan wajib dia bayarkan pokok pinjamannya. Adapun yang lain-lainnya haram. Ya. Ini sama juga Anda tanyakan, ya, bagaimana seorang laki dan perempuan tanda tangan kontrak di atas materai mereka akan berzina dengan bayar sekian. Mungkin laki-laki yang bayar, mungkin perempuan yang bayar. Ya. Ya. Lalu salah seorang dari mereka bertaubat. Ya. Berdosakah yang bertobat? Kata dia, umpamanya yang bertobat si perempuan. Saya tidak mau. Saya takut akan azab Allah. Saya ajukan kamu ke pengadilan karena kamu sudah tanda tangan mau berzina dengan saya. Ya. Tentu tidak ada pengadilan yang mau menyetujui perjanjian yang batal tadi secara bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Cukup Ustaz. Paham? Jadi boleh secara sepihak dibatalkan gitu Ustaz ya? Tidak pun mereka batalkan, hukumnya batal. Oh iya betul. Iya ya. Benar Ustaz, Masya Allah. Bapak Martuti di Depok semoga bisa paham ya. Bukan bisa paham, sudah bisa paham, Masya Allah. Batal, pokoknya akadnya batal. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, ada jawabannya. Berikutnya ini ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi. Ya, di Tangerang ya, Bapak hamba Allah Tangerang. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Saya itu kan lulusan Fakultas Hukum. Kemudian ketika saya baru mau mencari kerja kemarin, saya sempat dinasihati sama seorang ustadz. Katanya ada fatwa dari Syekh Abdul Razak bahwa kerja di kantor hukum itu hukumnya haram gara-gara lebih mengutamakan hukum manusia di atas hukum Allah. Nah itu bagaimana kiranya ya ustadz untuk saya, apakah itu mutlak di semua bidang di kantor hukum itu haram, ataukah ada beberapa yang contohnya yang seperti perdata perjanjian itu saya masih boleh untuk mengerjakannya, atau bagaimana Ustadz kiranya? Baik.
Itu saja, Bapak. Afwan, kantor hukum maksudnya lawyer? Iya, jadi lawyer di law firm gitu, Ustadz. Taib. Kalau bekerja di kantor hukum, tujuannya adalah untuk membantu orang yang terzalimi haknya. Tapi dengan melalui hukum tadi, dia bisa mendapatkan haknya, ini boleh. Ya, memang berhukum dengan selain hukum Allah, itu tidak dibenarkan dalam agama Allah. Tidak ada keraguan kita dalam firman Allah. Mau dikatakan radikal atau apapun terserah. Allah telah menjelaskan dalam kitabnya dengan sangat jelas. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan seterusnya. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Kita tidak berhukum dengan bukan selain hukum Allah. Tapi Anda membantu orang untuk mendapatkan haknya, umpamanya seseorang terzalimi, tanahnya diserobot oleh orang lain, ya. Anda bisa membantu dia melalui cara hukum yang ada. Ini bagi Anda halal membantunya dan halal fee yang Anda dapatkan. Oke. Baik, Ustaz. Tapi sebentar. Tapi ada orang yang minta bantuan hukum dan Anda tahu kasusnya bahwa dia adalah yang zalim. Ya. Tapi karena dia umpamanya bisa membuatkan surat sertifikat tanah tadi dan segala macam dengan cara yang menzalimi, ya. Anda bantu karena berharap bisa mendapatkan fee yang sangat besar dari dia. Maka perbuatan Anda adalah membantu yang zalim, perbuatannya haram, hasilnya juga haram. Jelas? Begitu. Jelas, Ustaz. Kalau mau nanya lagi, kalau misalnya saya kerja di suatu perusahaan di bagian hukumnya, nah itu kan mau nggak mau saya mengikuti perusahaan, misalnya perusahaan tambang atau migas. Itu kan berurusan dengan pemerintah biasanya. Nah di perjanjian itu ketika saya review pas magang kemarin, banyak perjanjian yang ada denda tapi dari pihak pemerintahnya kalau kita terlambat mengerjakan, atau enggak kita harus mengurus karyawan BPJS karyawan dan asuransi barang dari tender. Nah itu bagaimana Ustadz hukumnya? Pertanyaan Anda terlalu banyak. Terlalu banyak. Yang halalnya halal, yang haramnya adalah haram. Nah, itu tuh. Ya. Coba tadi yang pertama apa? Yang ada denda keterlambatan pengerjaan tapi dari pemerintah. Denda keterlambatan pekerjaan itu halal bukan haram. Oh, itu halal. Makanya saya katakan pertanyaan Anda terlalu banyak. Umpamanya saya pesan ke Anda punya catering. Saya sudah ingin anggap alhamdulillah dalam keadaan normal tidak pandemi. Saya membuat hajatan memanggil kaum muslimin tetangga dan orang-orang kerabat saya dan orang-orang yang kenal dengan saya untuk hadir di suatu tempat. Saya sewa tempatnya. Umpamanya saya pesan 2.000 makan siang. Saya syaratkan kepada Anda datang jam 11. Karena sebelum zuhur, setengah jam sebelum zuhur, itu mereka akan bersantap siang. Kemudian setelah zuhur selesai sudah. Bubar. Anda datang jam 1. Orang udah bubar, udah sholat. Masih ada. Nah, saya bayar ke Anda. Nggak harus. Ada guna nggak bayar ke Anda? Nggak guna, udah bubar. Bukan saya itu saja. Masalah saya nggak jadi bayar ke Anda, nggak ada masalah. Mungkin bagi saya dan Anda. Tapi muka saya mau taruh di mana? Oh, iya. Kita jadi rugi rugi kita ya Ustadz ya? Bukan rugi saya. Muka saya mau taruh di mana, Taib? Saya panggil, sudah jamaah, semua orang macam makan siang bersama di sini. Lalu Ustadz sama aja dengan orang lain. Bohongnya besar juga.
Mau ustadz, mau orang biasa, kalau pembohong sih pembohong katanya. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Itu yang lebih besar daripada saya cuman denda Anda. Paham? Oh, paham, paham. Paham, Ustaz. Maka ini dibolehkan karena saya kena mudarat yang besar. Maka saya katakan kalau terlambat 5 menit dari jam 11 saya potong dari kesepakatan umpamanya biayanya sekian puluh juta, 50 juta. Saya potong 10%. 5 juta. Terlambat 20 menit saya potong 30%. Terlambat 1 jam dari jam 11 orang lagi sholat Anda datang Gratis. mereka mungkin saya sudah nggak bayar urusan Anda. Karena kalau saya bayar pun ya, kalau saya lunasi pun tidak ada gunanya. Orang sudah nggak ada, orang udah sholat jalan semuanya mereka lagi. Ya. Ya. Itu makanan yang sebanyak 1000 porsi mau saya taruh di mana? Sudah saya dipermalukan, makanan mau saya taruh di mana? Keluar uang pula. Jelas itu boleh. Ya. Jelas tidak semua yang Anda tanyakan tadi haram. Maka pelajari baik-baik syariat Allah dengan baik. Anda hukum manusia bisa Anda pelajari, hukum Allah harusnya juga bisa Anda pelajari dengan baik dan seksama. Siap. Jelas, akhi? Ya, jelas. Allah yabarik. Terakhir, Ustaz, kalau misalnya saya masih butuh ilmu banyak, saya ngikut sama kantor hukum orang dulu, tapi saya yang haram-haramnya saya nggak mau ambil, itu berarti masih boleh ya? Saya kerja di situ. Boleh dengan syarat Anda katakan bila ada transaksi yang haram saya nggak mau ikut ya. Oke. Jadi nggak mutlak, nggak boleh sama sekali ya, Ustadz ya? Iya betul. Ya, bagaimana? Ya, Sudah jelas? Masya Allah, Alhamdulillah. Allah khairan. Iya, anak muda, bolehlah. Wa iyyakum, anak muda. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Masya seru tadi Ustaz. Seru, Masya Allah. Aduh, Seru terlambat makan ya. Iya. Udah 1000 porsi di rumah. Nggak, udah keluar uang lagi harus bayar. Itu namanya lawakan ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Ya, dari Ibu siapa di mana? saya di Pekanbaru Di Pekanbaru, Ibu siapa namanya? dengan Ibu Neni. Ibu Neni di Pekanbaru. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Erwandi, silakan. Ya ini Ustaz masalah kerjasama jual beli mobil suami saya. Ibu Neni, afwan Ibu Neni, volume televisi dikecilkan. Televisi atau YouTube-nya itu dikecilkan, Facebook, YouTube, jadi bicara dengan Ustadz Erwandi melalui telepon saja. Udah Ustaz? Siap, silakan. Iya. Suami saya kan kerjasama jual beli mobil. Lanjut. Jadi di tengah-tengah itu terjadilah ditipu gitu kan, mobil ini tersangkut masalah pencucian uang. Terus Ibu? Mobil ini bermasalah di kantor polisi. Kemudian kerugian yang pihak pertama sama suami saya pihak kedua kan, pihak pertama ini minta ganti rugi sama suami saya gitu. Sementara suami saya sudah 1 malam di kantor polisi gitu kan. Lanjut Ibu, lanjut langsung ke pertanyaannya. Jadi dia gini Ustadz, orang yang pihak pertama ini minta ganti rugi sama kami 50% Ustadz, sementara modalnya semuanya pihak pertama gitu. Jadi suami saya ini hanya mengelola. Sebentar Ibu. Halo? Ya Ustadz. Suami Anda melakukan pembelian sesuai dengan standar pembelian yang disepakati atau tidak? Sesuai Ustadz. Mereka bersama antara investor dengan suami Anda tentu menyepakati poin-poin tertentu. Di antaranya pertama, jangan beli mobil tidak ada BPKB umpamanya. Kemudian jangan beli mobil di atas tahun sekian. Jangan beli mobil recall, umpamanya ada beberapa jenis mobil yang di recall pada tahun sekian.
Ya, itu ditentukan. Yang jangan tadi. Ya, Ya Ustaz. yang ini jangan beli mobil hasil pencucian uang. Itu ditentukan atau tidak? Tidak Ustaz, dan tidak tahu kalau mobil ini hasil pencucian uang Ustaz gitu. Baik. Memang sih permasalahan hasil pencucian uang memang sulit. Anda tahu dari mana itu mobil hasil pencucian uang? Karena suami Money saya laundry. membayar Memang sulit, memang sulit. Sebetulnya di dalam syariat suami Anda tidak salah. Dia tidak boleh menanggung kerugian. Tapi kami sama pihak pertama ini kan ada uang keluar 20 juta untuk mengeluarkan mobil ini dari kantor polisi supaya tidak masalahnya panjang. Jadi Bapak ini yang mengeluarkan uang, tapi kami disuruh tanda tangan di kwitansi kalau ini pinjaman kami Ustadz gitu. Suami Anda setuju? Ya pada awalnya kan gini Ustadz, suami saya ini nggak ngerti apa-apa soal ini karena dia udah blank gitulah Ustadz ya, karena suami saya ini nggak ngerti apa-apa soal itu. Saya kan insya Allah dengar pengajian gitu kan, jadi saya ngerti sikit-sikit. Tapi karena suami saya ini merasa ditipu gini Ustadz. Soalnya dari awal saya udah dikasih tahu sama ini, anggap aja ini jual beli rumah katanya gitu. Tapi suami saya nggak mau masalah panjang-panjang gitu kan, jadi ya udahlah. Yang 20 juta ini untuk kalau memang sampaikan saja ya kepada pihak investornya, kalau Anda tidak mau menanggung kerugian 100% nggak ada masalah. Penyelesaiannya mungkin di akhirat karena suami saya tidak bisa umpamanya berbuat banyak. Kemudian batalkan kontrak setelah itu kerjasamanya. Udah nggak ada lagi kerja sama Ustadz, tapi udah setahun berlalu ini dia masih menuntut gitu kan. Sementara waktu di kantor polisi dia ngomong gini, bilang saja itu mobilnya kamu gitu, bukan mobil saya gitu. Sementara suami saya menanggung semuanya di kantor polisi dengan apanya semua kan, ketakutan, rasa takut. Sementara bapak ini mau cuci tangan. Sementara kalau sudah selesai dia minta ganti rugi sama kami. Sementara di awal akadnya nggak ada Ustadz. Ya sekarang Ibu tanyakan apa? Ya yang saya tanyakan tuh gimana Ustadz solusi kami? Apakah kami wajib mengganti? Jawabannya tidak. Oh, Tapi tidak, karena sudah ada tanda tangan, suami Anda bisa diperkarakannya ke polisi lagi. Dianggap penipuan. Yang 20 juta. Ya iyalah. Oh, jadi kalau kami kami mengganti 20 juta itu aja gitu Ustadz? Iya. Kalau Anda tidak ganti, nggak ada masalah secara syariat. Asal suami Anda aman, tidak bermasalah di hadapan hukum. Kami hanya bertiga itu aja Ustadz, tapi ada tanda tangan saya sebagai saksi gitu Ustadz. Sudah cukup jelas kan Ibu? Oh ya. Ya. Ya Ustadz, ya makasih. Ya Ibu Neni, ya Masya Allah, semoga Allah mudahkan apa yang sedang Ibu alami. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan Ibu Neni semoga betul-betul dibantu. Kita sama-sama memohon kepada Allah semoga permasalahan semua penelpon yang datang pada sore hari ini yang masuk ke dalam Fatwa TV, yang diterima oleh Fatwa TV, semoga Allah bantu dalam penyelesaiannya. Alhamdulillah melalui fatwa-fatwa dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah Ta'ala. Baiklah Ustadz, Alhamdulillah Ustadz, dengan jawaban antum tadi kepada Ibu Neni di Pekanbaru, mentuntaskan acara kita sore hari ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas dalam pertemuan ini membawa kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin. Dan kita doakan orang-orang kaum muslimin yang ditimpa musibah, mungkin musibah dalam hartanya, musibah dalam jiwanya, kesehatannya, musibah dalam agamanya, dan musibah dalam dunianya, diangkatkan oleh Allah semua musibah dan diganti musibah dengan rahmat yang mengantarkan dia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, baiklah. Pemirsa Fatwa TV, lengkap sudah pertemuan sore hari ini kita. Semoga Allah perkenankan kita dapat jumpa lagi di pekan depan hari Jumat pukul 5 sore bersama di acara live interaktif Ekonomi Islam. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya. Amin.